Di topik ketiga market update bulan Juni ini, topik yang saya bahas adalah rencana GoTo untuk IPO. Rencana setelah Gojek dan Tokopedia merger dan mau melakukan IPO, itu bukan hanya pembicaraan di kelas Indonesia saja, bahkan sudah seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka merupakan salah satu perusahaan unicorn yang dianggap sangat berharga dan nilainya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Kalau mereka berhasil melakukan IPO, apa dampaknya terhadap pasar modal atau reksadana di Indonesia? Nah, pertama-tama kita kalau mau IPO, kita mesti tahu dulu perusahaannya itu nilainya berapa. Ada satu artikel Bloomberg yang saya baca menyebutkan bahwa kedua perusahaan tersebut waktu di merger nilainya 18 miliar US dollar. Jadi 18 miliar itu didapat dari jumlah uang yang disetor oleh investor awalnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapat cashback GoPay, dapat gratis ongkir, dapat promo Tokopedia, dapat promo dari Gojek dan lain-lain, ya, itu adalah jumlah uang yang disetorkan oleh investor awal dan dibakar kalau bahasa startupnya, dan di dalam bentuk promo. Jadi dengan melakukan bakar duit seperti itu, mereka mendapat banyak user, banyak transaksi, sehingga nilainya tetap semakin besar. Nah, kemudian kalau orang IPO kan tentu orang mau untung dong. Ya. Target IPO-nya itu berdasarkan pemberitaan Bloomberg antara 35 miliar sampai 40 miliar US dollar. Kalau saya kurskan dengan 14.250, kita ngomong 498 sampai 570 T. 500 sampai 570 triliun itu sebesar apa sih Pak? Pertama, kalau orang IPO, dia tidak tawarkan semua sahamnya. Mungkin 10%, mungkin 20%, mungkin 30%, mungkin juga 40%. Ya, kalau di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang besar kayak Bank BCA, pabriknya itu sekitar 40%. Jadi kalau beberapa BUMN seperti Bank BRI juga sama, ya 30-40%. Jadi agak jarang sampai lebih dari itu. Nah, kalau misalnya ya kita ngomong 500 triliun, dia tawarkan 20%, itu berarti kan 20% kali 500, 100 triliun. Transaksi pasar modal di Indonesia itu waktu saham pom-pom lagi gila-gilanya, itu cuma 20-an triliun. Sekarang kalau kita lihat sempat di bawah 10, beberapa hari ini asing agak banyak jual beli, jadi belasan lagi seperti itu. Kalau sekarang ada IPO 100 triliun, apakah bisa diserap oleh Indonesia? Saya yakin tidak bisa. Makanya mereka harus melakukan dual listing. Ya, jadi listing di Indonesia sebagian, listing lagi di luar negeri. Kalau sekarang dia lakukan dual listing, kita harus ingat bahwa yang namanya IPO itu ada resiko. Contoh yang paling nyata ya yang di China, Alibaba waktu mau IPO, last minute dijegal sama pemerintahnya. Dikatakan mereka mungkin tidak comply sama aturan, mereka melakukan monopoli dan sebagainya gitu ya. Akhirnya IPO-nya entah unggul entah batal. Nah, kalau sudah ada jegalan dari regulator seperti itu, bukan dijegal sih, kalau mungkin melakukan tindakan tidak sesuai aturan, bisa saja misalnya dia target harganya X, karena melanggar aturan jadi cuma 1/5 dari X. Apakah mungkin seperti itu terjadi di Indonesia? Kemungkinannya kecil. Tapi karena dia melakukan dual listing di negara lain, jadi kita tidak bisa mengesampingkan bahwa yang namanya IPO itu bisa berhasil, bisa juga gagal. Nah, kemudian yang kedua, ya, katakan dia berhasil. Nah, kira-kira apa yang terjadi gitu ya? Nah, kalau misalnya ada perusahaan dengan size katakan 500 sampai 570, kalau saya ambil nilai tengah 535, masuk ke dalam bursa. Nah, itu akan mengubah peta daripada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi kalau orang membandingkan saham itu, yang dia bandingkan namanya market caps, ya, atau kapitalisasi pasar. Itu adalah perkalian antara harga pasar saham dengan jumlah lembar saham. Nah, di Indonesia semua atau IHSG itu kalau dijumlahin semua per bulan April 2021 berdasarkan data dari Bursa Efek itu sekitar 7.000 triliun. Dari 7.000 triliun itu yang nomor satu itu Bank BCA, itu sekitar 780 triliun atau bobotnya 11%. Nah, nomor 2 itu Bank BRI, itu sekitar 490-an triliun. Kalau sekarang ada masuk GoTo, ya, yang nilainya tadi saya asumsikan 535,
dia akan menjadi perusahaan terbesar kedua di Indonesia berdasarkan market cap setelah Bank BCA. Nah, kalau kita persentasekan, bobotnya kurang lebih dengan asumsi data per bulan April ya, menjadi 7% daripada IHSG. 7% itu artinya apa? Kalau misalkan saham GoTo naik 10%, bobotnya 7%, saham yang lain tidak naik, tidak turun, maka IHSG akan naik 10% kali 7%, 0,7%. Ya, jadi GoTo itu akan menggerakkan bursa dengan kekuatan sekitar 7% daripada semua saham yang ada di IHSG. Kalau dari kacamata pengelola reksadana, itu angka yang sangat besar. Kalau misalnya di bawah 2%, menurut saya kadang-kadang manajer investasi masih bisa mengesampingkan. Dia bisa pilih untuk membeli saham tersebut, bisa juga tidak. Tapi kalau sekarang ada saham yang sudah bobotnya 7%, maka suka tidak suka, mau harganya mahal, mau valuasinya tidak masuk akal, dan sebagainya. Kalau manajer investasi tidak membeli saham tersebut, itu bisa menyebabkan performanya berbeda dengan IHSG. Karena kalau IHSG naik, tapi yang GoTo-nya naik banyak, kita nggak punya GoTo, kita bisa ketinggalan sekali. Itu bisa buruk sekali buat bisnis kita. Dan jadi kalau reksadana yang konvensional, bobotnya 7, saya boleh beli 1, 2, 3, atau 5, atau sampai 7 saya samakan, atau 9 kalau saya yakin sekali. Tapi kalau saya reksadana indeks, 7 saya harus ikuti kira-kira 7% plus sedikit. Gitu. Ya, nah jadi itu menurut saya itu juga akan membawa dampak yang besar. Kenapa? Karena reksadana indeks di Indonesia itu memang belum terlalu besar, tapi size-nya juga makin besar dari waktu ke waktu. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya terjadi IPO dengan target harga sesuai yang mereka harapkan, yaitu 35 sampai 40 billion US dollar, nah kita akan mempunyai saham penggerak indeks yang baru, yaitu GoTo, yang dimana secara size dia cuma lebih kecil daripada Bank BCA. Apakah hal ini akan membuat investor berbondong-bondong membeli reksadana untuk memperoleh saham tersebut? Rasanya tidak. Investor mungkin akan beli sahamnya langsung melalui aplikasi saham yang sekarang juga sudah populer. Ya. Jadi efek daripada IPO GoTo adalah lebih kepada dari sisi manajer investasi yang mengelola reksadana saham atau campuran atau reksadana indeks. Jadi harus mempertimbangkan saham ini. Apakah saham ini akan masuk ke dalam indeks 30 atau indeks 45? Menurut saya belum tentu juga. Secara bisnis dan dari yang saya baca-baca, sepertinya mereka masih mungkin laporan keuangannya. Kalau mau masuk ke indeks seperti indeks 30, indeks 45 atau sering HPI, itu harus ada fundamentalnya, misalnya membukukan keuntungan ya. Kecuali itu diganti ya. Tapi kalau dengan ketentuan yang ada, mungkin masih belum bisa masuk. Pada saat dia sudah masuk nanti, menurut saya manajer investasi juga terpaksa harus melakukan perubahan, apalagi kalau dia patokan performanya dibandingkan misalnya dengan LQ45.